kali ini kita akan belajar tentang jenis takdir mutlak dan mu'alaf. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis takdir. Terus yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan contoh takdir. Ya, perhatikan gambar berikut. Gambar satu, gambar apa ini? Gambar matahari terbit. Gambar matahari terbit. Yang kedua, apa? Medalnya lah, berarti apa? Mendapat juara. Mendapat juara. Sini? Menabrak Sekarang pertanyaannya, tahukah kalian apa itu takdir? Takdir? Siapa yang tahu takdir? Yuk, Bian. Takdir itu ketetapan atau ketentuan dari Allah. Terus yang kedua, coba pikirkan bagaimana jika manusia tidak percaya takdir? Akankah hidupnya tenang dan tawakal? Tenang tidak? Tidak tenang. Terus yang ketiga, pernahkah kalian mendengar takdir mutlak dan mu'alaf? Ya, perhatikan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum seperti mereka mengubah keadaan dengan mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Setelah melihat video tadi, coba sebutkan jenis-jenis takdir. Ada yang tahu tidak jenis takdir? Apa ya jenis takdir? Ada berapa? Ada dua. Jenis takdir itu ada dua, takdir mutlak dan mu'alaf. Terus yang kedua, yang kelahiran dan kematian itu apakah termasuk takdir mutlak atau mu'alaf? Kelahiran kematian seseorang itu takdir mutlak. Soal kelahiran dan kematian itu termasuk takdir mutlak karena sudah ditentukan oleh Allah dan itu pasti terjadi. Nah, takdir mutlak itu berarti ketetapan Allah yang pasti akan terjadi dan telah ditulis di Lauhul Mahfuz dan tidak bisa diubah. Kelahiran, kematian itu pasti terjadi, tidak bisa diubah. Terus kalau takdir mu'alaf, mu'alaf itu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih tergantung dengan ikhtiar. Jadi ketetapan Allah itu yang mu'alaf itu bisa dirubah dengan usaha kita sebagai manusia. Bahwa Allah itu sudah memberikan ketetapan terhadap makhluknya sesuai dengan apa yang diusahakan manusia. Jadi seperti pengen juara satu, berarti gimana usahanya? Dengan belajar dan tidak lupa berdoa. Berarti bisa diusahakan usahanya dengan belajar dan berdoa. Terus nih ada contoh takdir mutlak. Mutlak tadi apa? Tidak bisa diubah. Contohnya seperti matahari terbit dari arah timur dan tenggelam di terus ini contoh takdir mu'alaf. Mu'alaf berarti apa? Bisa
Semuanya kelahiran bayi laki-laki berarti itu termasuk apa? Mubram apa mu'alaf? Mubram. Berarti yang mubram dicetak. Terus ini analisisnya apa? Berarti kelahiran itu sudah ditetapkan oleh Allah. Nanti ditulis dulu namanya, nama kelompoknya, kelasnya, ya. Kelompok yang maju, ya kelompoknya Atar, yo maju yo, membacakan Atar yo. Peristiwanya apa nomor 1? Banjir. Ya tentang banjir. Banjir termasuk mubram apa mu'alaf? Kenapa? Banjir merupakan bencana alam yang terjadi dalam Allah. Terus? Kelahiran bayi, Ya. mubram, kelahiran dan jenis kelamin adalah ketetapan Allah. Orang yang meninggal, mubram, kematian sudah ditetapkan oleh Allah. Mendapat juara, mu'alaf, Karena beroleh dengan rajin belajar dan berdoa. Pandai membaca Al-Quran. Mu'alaf, mengikuti TPA dan rajin membaca. kasih ya, tepuk tangan. Ya, yang kedua nih kelompoknya Alikayana, yo maju. Alikayana maju. Ayo Alikayana. Yo bisa. Yang keras ya. Yang pertama peristiwa. Ya termasuk takbir mubram. Kenapa? Terima kasih. Tepuk tangan. Tadi kan kita sudah belajar tentang takbir mu'alaf, mubram. Sekarang yang kita peroleh selama mempelajari tentang jenis-jenis takbir itu apa? Kita mengetahui jenis takbir ada dua. Takbir apa? Mubram dan mu'alaf. Kalau mubram itu bisa dirubah tidak? Kalau mu'alaf bisa dirubah dengan usaha dan doa. Terus tekad kita setelah belajar tentang jenis-jenis takbir dan Allah apa tekadnya? Berarti kita bisa mengimani kepada takbir Allah, yang bisa beriman kepada takbir Allah. Ya. Sampai di sini ya pembelajaran kita kali ini. Nanti tugasnya besok nanti malam belajar lagi tentang sikap kita terhadap kodok dan kodat. Nanti dibaca-baca di buku ya.
Sebelum mengakhiri kita berdoa dulu ya, doa kafaratul masjid yuk. Sekian dari Bu Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.